Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Taufik dari STEMIK Muhammadiyah Jakarta. Dalam mata kuliah struktur organisasi data, kali ini kita akan membahas tentang sequential search atau linear search. Dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan sebagai pencarian beruntun. Kemudian ada juga binary search yang akan coba kita kupas sedikit. Oke, apa definisi dari sequential search ini? Adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun, dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Tetapi jika sampai akhir elemen data tidak ditemukan, maka proses akan selesai. Metode ini bisa dilakukan di data yang berurut ataupun yang tidak berurut. Kemudian kelemahan dari sistem ini adalah jika jumlahnya banyak, maka proses ini akan dilakukan terus-menerus sampai data yang dicari selesai ditemukan. Oke, bagaimana cara kerjanya? Ini adalah kita mempunyai 5 data array pada saat ini dengan nomor 5 di data 1, di data 0, 7 di data 1, 9 di data 2, 3 dan 1. Kemudian key adalah angka yang ingin kita cari. Oke, kemudian proses kerjanya adalah menentukan jumlah data yang tersimpan pada array. Jumlah data yang pada array pada saat ini bisa integer n dalam kurung 5, artinya data ini ada 5 array, 5 kotak berisi 5 data. Kemudian melakukan perulangan sebanyak jumlah data dan melakukan pencarian secara beruntun atau sekuensial terhadap data-data yang tersimpan dalam array. Oke, kuncinya kita mencari 3 di 5 data ini, di 5 data array ini. Kemudian kita akan mencari di mana yang sama. Oke, pertama akan mencari di array 1. Dia mencari 3 yang di situ isinya 5. Kemudian dia berlanjut ke array 2. Di situ isinya nomor 7, maka dia akan berlanjut sampai mendapatkan angka yang sama. Oke, ketika dia ketemu di array nomor 4, angkanya berisi angka 3, maka total ditemukan 1. Dari sini kita bisa buat komen untuk selesai, atau juga bisa dibuat dilanjutkan sampai sebanyak jumlah array yang tersedia. Jika ada 10, lanjut sampai 10. Jika ada 20, sampai lanjut 20. Tapi jika hendak ingin sampai ketemu di situ saja, bisa juga. Maka akan di call out, di flag bahwa data ditemukan di array nomor 4, seperti itu. Oke, ini adalah kode-kodenya ya, yang bisa kita buat. Ini bisa dicatat. Pertama adalah integer data. Integer datanya ada 5, di mana ditegaskan dalam sini bahwa datanya adalah berisi angka 5, 7, 9, 3, dan 1, di mana integer sebagai key, kemudian integer total sama dengan 0.
Kita akan melakukan perulangan for, fungsi perulangan for integer i, yaitu integer data, kemudian ini sama dengan 0, dan i lebih kecil dari 5, maka i plus plus, maka 5 akan ditambahkan 1 dan seterusnya. Kemudian bila data atau i sama dengan key ini angka yang diinput, maka kita akan menambahkan di sini total plus plus. Jadi setelah menemukan 3 tadi, jika ada tambahan 3 lagi, maka jumlahnya ditotal. Jadi ditemukan pertama 1, kemudian ditemukan lagi, jadi 1 plus 1. Jika tidak ada, else, maka call out atau print out, angka tidak ditemukan, goodbye, dan proses selesai. Dan ini ada contoh programnya yang berjalan. Di sini kita akan lihat ketika diinputkan angka 2, maka angka tidak ditemukan karena memang tidak ada angka 2 di data yang kita masukkan tadi, di 5 angka yang kita masukkan. Kemudian bagaimana bila kita mencoba memasukkan data yang ada, misalkan 3, oke. Total angka ditemukan 1, ya memang karena cuma ada ada 1 angka 3 dimasukkan datanya. Tapi kalau datanya lebih banyak, misalkan 100 angka, maka akan ditemukan misalkan ada 17 angka total angka ditemukan, ya seperti itu. Tidak terlalu sulit ya untuk pemahamannya, karena yang lebih penting sebenarnya adalah konsep sekuensial, di mana kita mencari beruntun dari kotak 1, cek dulu sesuai tidak. Bila tidak sesuai, lanjut kotak 2, lanjut kotak 3, dan lanjut kotak 4 sampai kotak terakhir, yang dimana kotak itu dimasukkan adalah sebagai array atau jumlah datanya. Untuk sequential saya rasa seperti itu. Kita akan lanjut kepada binary search. Oke, selanjutnya kita memasuki binary search ya. Jadi definisi dari binary search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sampai memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Jadi bila ada data berjumlah 5 blok, kemudian itu dibagi setengahnya, dan setengahnya itu kemudian akan dicari. Kalau menjadi lebih besar atau lebih kecil dari angka yang dicari. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari pembagian jumlah data tersebut. Yang harus diperhatikan adalah binary search harus menggunakan data yang sudah diurut, jadi dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar, ascending ataupun descending. Misalkan kita memiliki data masih acak 70, 60, 30, 50, 40 dan 20. Data ini harus di ascend dulu menggunakan teknik sorting seperti bubble sort, menjadi dari kecil ke besar, sehingga array kita akan menjadi integer array 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Kemudian kita akan memisalkan angka yang dicari adalah 40. Kemudian ini adalah gambaran dari implementasi binary search.
Oke, proses pertama adalah dengan rumus low plus high dibagi 2. Jadi kita memiliki low-nya di angka 0. Jadi array dimulai dari indeks ke 0 ya. Jadi tidak dari 1 tapi dari 0. Maka indeks ketiga berisi nilai 50. Ini mengikuti rumus low-nya adalah 0, kemudian tertingginya adalah 6. Jadi 0 ditambah 6 dibagi 2 menghasilkan pertengahan adalah di indeks nomor 3 yang berisi angka 50. Kemudian array array nomor 4 ini isinya 40. Tentu tidak ya, karena kita lihat di sini isinya adalah angka 50, sehingga menghasilkan false. Kemudian rumusnya berubah menjadi high sama dengan middle minus 1. Jadi middle-nya adalah 3, di angka 3 dikurang 1. Jadi pada proses kedua kita tidak lagi menggunakan indeks ke 5 dan 6 karena proses pencariannya hanya di indeks 0 dan di indeks 2. Kemudian rumusnya adalah low plus high dibagi 2 masih sama, di mana low-nya adalah 0 ditambah 2 sebagai tertingginya, kemudian dibagi 2 yaitu 1. Indeks nomor 1 yang berisi angka 30, yang tentu tidak sesuai dengan yang kita cari, yaitu angka 40. Maka rumusnya berubah lagi, low sama dengan middle plus 1. Middle plus 1 ini karena middle-nya 1 berarti ditambah 1 yaitu 2. Oke. Karena di sini angkanya sudah habis indeksnya, maka low plus high yaitu 2, low-nya 2, high-nya 2 karena cuma ada satu indeks, dibagi 2 yaitu 2 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 2, di mana 2 berisi nilai 40. Apakah 40 sama dengan nilai yang kita cari? Yaitu sama, berarti nilainya adalah true atau betul, dan prosesnya berakhir sampai di sini. Ini adalah kode untuk programmingnya. Dimulai dengan integer, kemudian array berisi data angka yang kita punya tadi 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan integer n sebagai angka tertinggi, array tertingginya yaitu berisi 6 indeks. Indeks sama dengan minus 1. Integer yang kita ingin cari adalah 40. Kemudian ada integer mid yaitu integer middle, integer low sama dengan 0, dan high sama dengan n yaitu penghujung dari indeks. Kemudian ini adalah kita menggunakan program while, di mana low lebih kecil sama dengan high dan middle sama dengan low plus high dibagi 2. Kemudian ini ada rumusnya bila find itu angka yang kita cari, array di middle sama dengan high sama dengan middle dikurang 1. Kemudian bila masih belum ketemu, else find atau tidak mencari lagi, find yaitu angka 40 yang kita cari tadi di sini. Find array middle, kemudian index sama dengan middle, dan break di sini kalau
kalau ketemu di middle-nya angka 40. Bila tidak, masih berlanjut, low sama dengan mid plus 1 seperti yang tadi ya. Mid plus 1. Bila tidak ditemukan juga, maka print atau tampilkan data tidak ditemukan. Bila hasilnya ditemukan, maka print data berada pada indeks ke persen D, kemudian return. Mungkin agak sulit ya menjelaskannya dari sisi codingnya. Mungkin lebih baik kalau kita lihat dari sisi eksekusi programnya. Ya, ini eksekusi programnya. Ini rumusnya sama dengan yang tadi saya tuliskan di C++. Kemudian kita akan lihat bagaimana bila program itu di-run. Iya, di situ angkanya adalah 40. Integer angka yang data adalah 20, 30 sampai 70. Kemudian ini ada rumus-rumusnya sama dengan yang tadi. Itu bisa diketik ulang. Kemudian kita coba compile dan run, maka hasilnya data berada pada ke indeks kedua, yaitu angka 40, yang mana bila kita lihat adalah angka pertama adalah 20, 30, 40, 50. Di situ dibilang angka kedua karena dimulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2. Jadi di kotak nomor 2. Ya, begitu kira-kira hasil searching untuk binary searching. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.